Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Trader Dan Live. Nah, saya admin Dota Trading Class ya. Ini to the point aja. Ini adalah video tentang Outlook ya. Jadi di sini saya ingin memberi bukan materi sih yang ini bukan materi tapi cuman Outlook. Nah, Outlooknya itu Outlook apa? Outlook koin. Lebih tepatnya ini ada berapa koin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 koin ya yang mau saya analisa untuk dibuat Outlook. Nah, ini yang pertama dimulai saja dari Bitcoin. Ini Bitcoin untuk Outlooknya ini sudah aku upload ya. Nah, ini untuk Bitcoin sudah saya upload untuk Outlooknya. Jadi kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke, jadi ini skip aja. Lanjut ke ETH. Nah, ETH di sini, ini mau saya analisa juga. Di sini ada yang namanya secara price action lah. Secara price action. Ini Ethereum ada di key level support. Nah, ini key level lah, aku ngomongnya ini key level karena di sini ada pemantulan nih. Di sini ada satu pemantulan, 2, 3. Dan ini apakah ini memang pada dasarnya lanjut running? Kalau memang ini lanjut running berarti liquidity demand di sini ini disupport di respect. Nah, kalau misalnya pun naik, ini Ethereum paling sampai segini doang. Ini nahan dulu harganya. Ini harganya nahan di sini dulu. Nah, ini aku analisanya full technical ya. Jadi aku tidak pakai yang namanya fundamental. Fundamental ada, tapi sudah di share di grup VIP kami di VIP Dota Trading Class. Nah, ini technical analysis doang ya, TA doang. Nah, jadi ini cuma tarik-tarik garis ya. Nah, baca data real chartnya, bukan data fundamental. Kalau data fundamentalnya itu ada di VIP. Oke, ini kemungkinan akan nahan sampai di resistennya. Resisten terbarunya di mana? Resistennya itu ini resisten multiple rejection ya, di 4000,57. Jadi bukan 4400, ini 4057,5 lah. Ini kayaknya harga bakal nahan di sini dulu. Kalau misalnya dia break retest lah. Ini anggapkan lagi nih. Yaitu mantul. Nah, cuman sampai sini doang harganya. Nah, apakah dia turun lagi atau apa enggak tahu, tapi untuk paling amannya di sini sih. Ini untuk future sama spot sama aja kok. Nah, kalau misalnya ini di break, ya sudah break retest. Nah, untuk targetnya di mana? Ya targetnya pecah ATH lah. Ini targetnya di ATH. Nah, gitu. Oke, sekarang lanjut lagi di koin NIR USDT. Nah, di sini untuk harga sebelumnya ini saya cleankan dulu. Ini tadi sudah analisa sih sebenarnya. Nah, di sini. Nah, kenapa saya tadi ada naruh resisten bukan support? Nah, karena memang itu pada dasarnya valid untuk buat RBS. Nah, syarat RBS itu kan ada candle momentum breakout kan, bukan candle kecil-kecil, tapi memang pada dasarnya breakout, mau itu ada imbalance atau tidak gitu kan. Yang penting momentum breakout. Seperti ini yang di sini. Ini contohnya ini ada candle momentum 1. Ini ada FVG-nya kok. Ada value-nya gitu, ada fair value gap-nya. Cuman di sini sudah ke fill, sudah ketutup dengan harga ini. Sebelumnya ada kok. Nah, oke, ini langsung aja ditaruh di resisten lamanya. Dia di resisten lamanya itu masuk juga dengan support terbarunya. Nah, resistennya kan ini liquidity ya, ekor ya. Ini apa lagi iklan nih, males aku. Sudah VIP juga aku di akun satunya tapi bukan di sini. Nah, di sini ada resisten yang bukan support. Resisten lamanya sudah jadi support. Nah, kalian sudah tahu. Nah, harga itu bisa jadi masuk ke area RBS kita ini. RBS. Nah, sini. Di sini ada RBS, kemungkinan besar itu harga itu ini kan memang pada dasarnya sudah nyentuh daripada RBS itu. Nah, kalau misalnya ini turun lagi, dia itu bakal weak fill
dari wick sini, ekor candle sebelumnya ini, ekor candle turun sebelumnya ini. Nah, kalau dia lanjut naik, minimal close body di sini deh. Nah kalau misalnya dia close body di sini di candle sebelumnya atau di OC-nya ini, dia itu candlenya close-nya naik. Yang ini close-nya naik gini. Nah, itu baru valid untuk rejection. Nah, kalau misalnya yang ini belum valid ketembus, ya sudah, berarti memang pada dasarnya dia itu masih bisa ada kemungkinan untuk turun dulu sebelum dia buat candle kenaikan lagi. Nah, sebelum dia buat candle kenaikan lagi. Nah, oke. Untuk area entry kan sudah saya kasih tahu tadi, di sini ada areanya RBS kan. Nah, sekarang itu untuk target di mana? Nah, kalau bisa untuk target paling aman itu tuh di ini. Resisten sebelumnya lah, yang jelas di sini ada resisten sebelumnya. Nah, ini ada resisten sebelumnya, ini untuk TP1. Ini aku pakai ujung wicknya ya. Karena untuk TP itu agak tamak dikit lah. Ini untuk TP1, kalau untuk TP2-nya di mana? Nah, untuk TP2-nya paling aman sih di sini. Resisten lamanya, resisten high-nya gitu. Ya bukan resisten high-nya sih, high-nya masih ada sih di sini resisten. Nah, ini untuk TP2. TP2. Nah, untuk TP3 untuk final ya sama. Kalau bisa di resisten sebelumnya, kalau misalnya harganya lebih dari resisten sebelumnya atau sampai ke 15 sampai ke $10 gitu kan, ya sudah, alhamdulillah gitu. Nah, ini untuk near analisanya gini, simple kok. Aku pakai analisa simple aja yang mudah dimengerti orang gitu. Untuk entry ya tetap pakai konfirmasi candle. Nah, ini juga sama. Ini setupnya sama. Yang tadi di sini ada resisten 2 biji. Nah, sama support juga RBS lah aku ngomongnya. Ini key level kok. Ada pemantulannya 3 kali. Kalau pemantulan 3 kali itu aku biasanya nyebut itu key level lah. Pemantulannya banyak kan. Orang-orang banyak nyebut juga dengan key level. Ini banyak pemantulannya di sini. Nah, dan juga dia harganya itu berusaha untuk turun. Nah, kenapa aku ngomongnya berusaha untuk turun? Karena ini candle terbarunya di sini, dia itu ekornya itu lebih panjang daripada body ekor candle sebelumnya di sini. Dia itu lebih panjang yang ini kan. Nah, berarti pada dasarnya dia itu masih lanjut untuk turun. Nah, kecuali kalau dia kayak tadi close body candle di sini. Body candle sebelumnya, kalau dia sudah nutup body candle sebelumnya, nah itu baru valid untuk kenaikan. Nah, kalian tahu kan polanya kan? Itu sudah saya kasih tahu loh untuk technical basically atau dari segi teknikal lain gitu kan, sama kok. Di sini kalau kalian ngomong kan, ini kan area secara price action Indonesia, ini kan pengkolan kan. Nah, di sini ada pengkolan support, di sini ada apa gitu area netralnya gitu kan. Nah, terus di sini ada resistennya. Di sini masuk resisten juga kok. Nah, ini masuk resisten become supportnya. Nah, ini resisten, ini ada supportnya juga masuk di sini. Tetap valid kok ini RBS-nya. Ini aku tandai dulu areanya sebagai RBS kita. Nah, di sini RBS sudah ada. Ini sudah ada areanya, sudah ada zonanya juga ini. Tinggal nunggu rejection. Kalau misalnya rejection di sini valid dan berhasil, dia kemungkinan besar ya dan jemput area bawahnya ini. Ya bisa langsung di sini sih. Bisa langsung di sini dong. Bagus dong kan? Nah, untuk TP di mana? Untuk TP bagusnya di sini. Entah kenapa. Ini feeling doang, halu doang gitu kan. Ini perkiraan TP halu doang gitu kan. Nah, ini untuk area TP 2 kita. Kalau TP 1 ya di resisten sebelumnya di sini paling aman ya. Nah, targetnya ini bisa ke apa sih gini ya. Oh, ini TP2 sudah ada, ini harusnya TP3, ini salah nih. Nah, untuk feed ini nih area yang saya namanya ini koin yang saya kasih outlooknya ini nih. Ini nih kebanyakan berada di level harga untuk kita entry. Nah, ini tinggal kalian cari konfirmasinya aja kok. Ini spot ini bukan futures. Ini time frame-nya besar kan. Nah, terus yang di sini next Solana. Nah, ini di Solana kita sudah bisa lihat ya. Di sini ada break obstructor. Ini resisten lama, dia sudah ketembus.
resisten baru, walaupun jaraknya berapa ini doang, berapa poin doang, tapi ini tetap valid tembus kok. Karena ya pokoknya gitulah, ini break obstructor lah aku ngomongnya. Kalau ada istilah lain kok, cuman aku nggak tahu itu apa gitu. Aku masih pemula soalnya. Asik. Nah, ini sekarang dia itu sedang running ke bawah. Nah, tapi untuk Solana ini nih, dia mau running ke bawah, tapi dia ada hambatan. Dia buat liquidity di sini. Jadi harga itu sudah turun sebelumnya, tapi naik lagi spike ke atas. Karena apa? Di sini ada, ini kalian bisa lihat sendiri, ini ada demand satu di sini. Candle RBR-nya lah gitu istilahnya. Ini RBR lah. Nah, demand RBR-nya lah. Di sini ada RBR-nya, di sini nahan harga. Nah, ini RBR valid karena apa? Dia nggak spike, langsung spike dia. Nah, ini berarti valid nih. Ya, kita selalu nunggu yang namanya reaksi harga. Kita nggak tahu market itu gimana kan. Ya kita cuman nunggu reaksi harganya aja. Nah, untuk Solana ini bisa jadi itu harga itu kalau misalnya ndak turun, dia itu bisa langsung running juga. Karena kalau misalnya dia langsung running, itu berarti valid untuk jadi trendline supportnya. Nah, ini trendline support nih, trendline support 1, 2, 3. Kalau Elliott Wave bilang ini ada apalah gitu, pokoknya ndak tahu lah. Nah, kalau misalnya sini, ini aku simpel aja kok. Ini trendline support, terus sini ada RBR penahannya. Misal kalau yang ini ke respect, berarti dia memang masih lanjut untuk naik. Ini TP-nya kecil aja kok di week high sebelumnya. Nah, kalau misalnya yang ini masih turun, oke, berarti kemungkinan besar itu harga bakal ke RBS dulu, ke resisten become supportnya dulu, karena di sini banyak yang namanya ekor atau liquidity. Nah, pemantulan juga kan, jadi ini bisa jadi setup entry kita. Ini ada RBS. Misal kalau RBS-nya ini ke break juga, nah ini break retest. Kalau misalnya di break, dia bakal turun. Tapi kalau misalnya harganya itu nembus daripada week candle sebelumnya di sini, dia sudah close body candle lah di bawah week candle ini. Nah, itu kemungkinan besar harga itu bakal balik untuk retest. Ini sudah valid break. Nah, dia itu retest, break, retest, terus tembus lagi ke bawah. Ini kemungkinan sampai ke demand low. Nah, misal kalau harga itu terus drop, dia itu nahannya di demand low doang, nggak jauh-jauh lah pokoknya. Tapi menurut pandangan aku sih kayaknya antara di RBR sini sama RBS, dua zona itulah pokoknya. Nah, oke, next sekarang di WLD USDT. Nah, di koin WLD di sini ini sama, dia harganya itu sekarang sudah ada di area entry kita sebenarnya. Nah, ini untuk WLD ini di demand low lah kalau aku bisa ngomong, karena di sini kan memang pada dasarnya harga itu setelah listing dia itu terbang langsung. Nah, kalau ini dia itu ngejar demandnya dulu. Nah, ini sudah masuk demand, dia reject. Nah, terus masuk lagi, dia ngefill dari pada demand ini. Nah, di sini pun kalau bisa dilihat ini sweep atau bukan ya. Jangan bilang ini sejajar. Oke, sejajar guys. Nah, ini liquidity ini sama kok. Nah, ini berarti dia memang pada dasarnya ngefill dulu ini. Ini sama, dia tidak berani nembus daripada week candle sebelumnya. Berarti ini masih ada kemungkinan untuk naik. Nah, tetap konfirmasi kok, tetap konfirmasi entry. Aku entry-nya itu tunggu ini jelas sama kok. Nunggu rejection candle. Di sini dia sudah close body candle, terus dia buat pola yang namanya morning star. Itu aku bakal buy untuk spot. Sama aja kok, aku spot tetap analisa juga. Mau fundamental mau enggak, bodo amat, yang penting analisa gitu lah pokoknya. Oke, nah di sini untuk area targetnya di mana ya, di resisten lamanya. Ini TP2, TP1 tetap sama di resisten sebelumnya. Nah, oke, kita next untuk koin berikutnya. Ini ada Ondo. Nah, untuk Ondo ini agak sedikit menarik karena dia itu bisa dibilang 50-50 lah, 50-50 lah kalau aku bisa bilang. Ini candlenya, lihat ini kalau orang press action ngomong nih ala candle entah apa entah kayak kan. Nah,
tidak bisa dibaca real chartnya secara harga sekarang gitu kan. Ini yang sudah nyangkut dari kapan ini, dari awal tahun guys, dari awal tahun. Waduh ngantuk nih Ondo nih, jangan prive lah. Nah ini untuk Ondo dia itu pada dasarnya masih ada kemungkinan untuk turun untuk jemput area ini doji, demand doji. Kalau aku sih ngambilnya demand doji, atau kalau ndak di key level daily-nya. Ini ada key level daily-nya ini di sini. Ini ada support, ada resisten juga SR. Nah, support resisten di sini ada. Support become resisten lah di sini. Terus dia itu harganya ngebreak lagi. Kemungkinan kalau misalnya di sini sudah di reject kayak ini nih. Ini jadi key level sudah. Itu harga sudah masuk sini. Dia itu jadi yang namanya key level. Nah, di sini ada juga FVG. Nah, rata-rata kalau candlenya nge-spike besar gitu tuh, itu rata-rata sih pada ngambil yang namanya FVG semua. FVG. Nah, oke, ini FVG sudah ada. Nah, untuk target tetap sama kok. Ini range harganya sengaja ndak aku sebut karena tadi aku ada sentuh-sentuh area di sini kan, kayak demand kayak apa, kalian bisa lihat di pojok kanan ini. Nah, untuk range harga lengkapnya ada di VIP kok. Makanya sengaja ndak aku tunjukin ini. Kalian bisa juga analisa sendiri juga. Dior lah, do you or recess atau apalah gitu pokoknya. Nah, sekarang next tahu USDT ya. Ini tahu dia itu ya ginilah, enak untuk multiple time frame. Ini enak banget ini, enak banget. Kalau aku bisa bilang untuk multiple time frame enak banget. Multiple rejection, multiple time frame bisa. Kalau aku sih di sini makainya multiple time frame. Multiple rejection kan di sini sudah ada banyak pemantulan di sini. Nah, ini kan kebetulan di weekly ya. Di weekly-nya aja sudah nyangkut gini, konsolidasi gini. Nah, ini juga harganya itu sedang running untuk gini, runningnya tuh gini dia tuh. Nah, dia tuh gini. Kalau trader price action kan ngomongnya ada gelombang gitu kan, gelombang 1, 2, sama 3. Nah, ini OTW buat gelombang 3, gelombang akhirnya. Habis itu ya lanjut lagi ke resisten. Nah, itu aku nggak tahu apakah break, apakah turun gitu kan. Nah, untuk cara nentuinnya itu gimana kalau market gini? Simple, pakai multiple time frame. Ini weekly kan. Kalau weekly pasangan KH4. Coba KH4 misalnya sudah masuk area nih, sudah masuk zona nih. Misal resisten tadi kan. Ini tidak diperkecil boleh kok, sama aja gitu. Nah, walaupun dia di time frame kecil, yang penting ada rejection, itu sudah valid. Nah, ini rejectionnya itu ada yang namanya rejection jadi spike liquidity. Nah gitu, itu tetap valid rejection kok, walaupun dia tidak ngebreak daripada body candle sebelumnya, tapi dia rejectnya itu liquidity seperti ini. Nah, itu tetap valid kok. Nah, sama misalnya di ini lagi. Nah, sini ya. Di sini kan ada rejection juga, di sini banyak ini rejection, ada berapa ini tuh. Nah, di sini ada rejection juga. Ini rejectionnya ada liquidity dan juga dia itu sudah ngebreak daripada body candle sebelumnya. Nah, ini rejectionnya mantap nih kalau aku ngomong nih. Nah, rejection yang ini mantap nih kalau aku bisa bilang. Karena apa? Dia rejectnya itu candle hijau kenaikannya ini, candle naiknya ini, dia tidak ngebreak daripada wick sebelumnya. Ini bagus, menurut aku bagus. Nah, dan juga dia semakin lama semakin keluar candle pembalikan terbaru, dia itu makin besar. Pertama ini kan kecil kan, candle kecil, candle besar, terus candle besar juga. Nah, dan dia candle besarnya ini ngebreak daripada body candle sebelumnya. Dia ini momentum sellernya di sini. Candle penurunannya ini sudah ketutup semua dengan harga baru, malah lebih. Nah, itu rejection di situ di area supportnya. Di sini juga sama. Kalau di sini kita nyarinya gimana? Ini sama kayak tadi. Rejection liquidity, terus fake out nih, kalau aku bisa ngomong ini fake out kok. Rejection liquidity di sini. Nah, terus ada yang namanya dia memang nggak ngebreak daripada body candle sebelumnya, tapi candle setelahnya itu ngebreak, tetap valid rejection kok. Nah, oke, ini kita lanjut di weekly-nya.
Oke, tadi sudah kan. Nah, ini sudah level support. Nah, kemungkinan sih ini bakal yang namanya konsolidasi gitu. Enak kok untuk multiple. Oke, kita next aja, lanjut ke XRP. Nah, di XRP ini aku terus terang, ini aku agak sedikit 50-50 juga. Karena gimana? Nah, untuk XRP ini gini, dia itu sudah running. Dia itu sudah running tuh, lihat sendiri candlenya kecil, sedang, besar. Nah, dia itu candlenya memang pada dasarnya gini, melonjak tinggi gini karena gitu. Sudah terbang duluan lah gitu. Kapan ini terbangnya ini ya? Sekitar 4 November 2024 lalu ya. November 2024. Ketinggalan aku guys, sorry. Di sini yang jelas kita analisa langsung aja lah. Di sini masih ada kemungkinan untuk naik karena apa? Di chart ini ada yang namanya breaker. Kalau kalian ngomong kan ini breaker block ya. Dia tuh breaker blocknya itu sudah ada rejection, penolakan, candle penolakan di sini harga terbarunya. Nah, ini mungkin candle retestnya. Ini candle retestnya. Nah, ini kita tunggu close body candle aja lah. Kalau misalnya dia close masih merah, nah itu berarti masih ada kemungkinan untuk dia konsolidasi atau gimana gitu, masih ranging lah, nunggu lah gitu pokoknya. Nah, di sini ada yang namanya yang tadi kan ini ada breaker block. Di sini sudah ada konfirmasi. Nah, biasanya sih gini dia. Nah, retest doang. Nah, retest doang. Atau misalnya kalau dia ini masih lanjut turun, dia bisa masuk FVG lagi. Tapi FVG-nya ini sudah ada fresh karena sudah ke sentuh, sudah masuk harga tapi belum ke fill 100%. Ini masih ada kemungkinan untuk turun kok. Kayaknya. Oke, kita next lagi di ENA USD. Nah, kalau di koin ENA ini dia sudah bener-bener di low-nya. Nah, ini koin yang aku analisa ini sengaja aku pilih yang bagus-bagus. Jadi kalian lihatnya itu tinggal buy sell lagi, tinggal buy doang untuk spot. Nah, ini bisa jadi ini masih ada kelanjutan untuk turun. Kalau dia itu tidak ngebreak daripada body candle sebelumnya di sini. Kalau ini tidak ke-break, sudah berarti memang dia bisa lanjut turun. Kecuali candle setelahnya itu nge-break candle merahnya ini. Nah, karena apa aku ngomong gitu? Di sini, ini wick candle-nya ini lebih panjang, tapi dia harganya nge-spike ke atas. Ini yang namanya rejection, liquidity rejection, tetap valid kok. Nah, ini untuk ENA USD ini bisa beli nih. Oke, kita next aja langsung di TIA USDT. Nah, di koin Celestia ini agak bahaya nih. Nah, ini dia sudah hampir sudah nyentuh daripada demand-nya ini paling low-nya ini, Chan. Ini bahaya ini kalau aku bisa ngomongin ini. Bahaya ini. Nah, kalau kalian mau entry sekarang juga ini kayaknya juga masih bahaya. Soalnya di sini ada resisten lama, ada support lama. Ini area gini doang ini bisa nahan loh. Nih. Nah, ini harga bisa nahan ini kalau misalnya dia ndak close di sini di ujung bodinya ini, dia itu pasti ada kemungkinan untuk turun lagi. Kalau ndak turun ya konsolidasi, kita lihat aja lah. Tapi ini sih sudah mencukupi. Kalau aku sih sudah mencukupi, bagus untuk buy gitu istilahnya. Harganya juga sudah murah kalau aku gitu. Nah, kita next lagi di link USD. Untuk link USD ini ada RBS ya di sini. Di sini ada RBS, di sini ada rejection. Nah, kenapa aku ngomongnya yang tadi itu kan aku ada pernah ngomong, kalau tidak salah itu gimana ya aku ngomongnya ya spike itu pasti selalu masuk FVG. Kenapa gitu? Aku tidak tahu, makanya itu aku tanya. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada resisten. Dia sudah ke break valid. Dia breaknya itu break momentum yang benar valid bagus. Nah, terus di sini ada yang namanya candle kenaikan lagi. Nah, ini yang kita pantau tuh ini candle kenaikannya ini. Apakah dia memang pada dasarnya benar-benar pembalikan untuk ngelanjutin trennya ke atas, harga range-nya itu ke atas, atau memang ini untuk continuation aja. Kalau misalnya untuk continuation ya dia gini berarti.
set set nahan gini, masih ada lanjut turun sebelum dia naik lagi gitu. Nah ini bisa jadi area penahan kita di sini tuh. Nah di sini nih areanya bisa nahan ini low sebelumnya, ini support sebelumnya, ini bisa nahan ini HTF loh, high time frame. Ini bisa jadi hambatan nih, buktinya harga sekarang ini nih dia tidak bisa nembus daripada low-nya ini. Ini masih ada kemungkinan untuk antara konsolidasi dengan ya kita lebih bagusnya sih stop order lah gitu. Ini untuk link kita bisa skip, bisa lanjut lagi ke opportunity lain. Untuk target sama di resisten sebelumnya. Kita next di render ya. Nah di render ini menarik nih sebenarnya ini ada di pengkolan. Nah kalau kalian ngomong kan ini pengkolan gitu kan. Nah kalau aku ngomongnya ini pada dasarnya ya RBR-nya ini ada doji-nya. Ini kalau di monthly ini bener-bener RBR bagus. Nah ini cuman karena aku pakainya weekly gitu kan, aku ya lebih enak weekly sih. Kalau aku sekarang aku sudah jarang pakai position trader, jarang. Nah ini sebenarnya kemarin itu sudah membuat engulfing tapi dia spike turun, gagal. Nah tapi ini harganya masih nahan gimana? Nah ini harganya masih nahan, tidak berani tembus daripada low-nya ini masih bisa ada kemungkinan untuk naik kok untuk RNDR ini. Projectnya juga bagus. Nah ini juga sempat terbang di sini, value-nya banyak ini. Nah, untuk targetnya sama di resisten sebelumnya. Kita next lagi. Ini meme coin. Nah ini meme coin aku gabut-gabut doang ini. Nah tapi untuk secara teknikal yang ku pakai ini masuk. Ini teknikal gabut juga, ini nemu gabut tapi gua cor parah rek. Nah ini aku contohin lah teknikalnya ya, sedikit pelajaran juga sih ini. Nah ini aku buat videonya jam berapa ini jam 10 kok ngantuk ya. Nah yang jelas gini, ini secara price action doge, ini doge kok dianalisa asik. Nah ini kan kalau kita ngomong ini doge, ini ada di sini kan ada breaker block ya. Di sini ada breaker block BB. Breaker block. Nah, di sini ada yang namanya breaker block ya. Nah, di sini breaker block terbentuk dan dia nge-spike atau nge-respect breaker blocknya ini. Dia langsung reject jadi liquidity. Nah, terus ini ada yang namanya retracement. Kita pakai yang namanya Fibonacci retracement dulu. Kita tarik dari low ke high-nya. Ini aku pakainya wick ya, bukan body to body. Ini aku pakainya wick. Nah, di sini masuk zona golden, masuk golden zone. Golden zone apa? Di 0,667 di range harga segini sekian. Nah, terus kalau kita pakai yang namanya Fibonacci ini ekstensi, coba cek pakai ekstensi Fibonacci dari low high terus ke low satu lagi. Ini masuk areanya kejepit. Ini yang aku bilang Fibonacci kejepit karena memang pada dasarnya area yang kejepit itu berarti biasanya lebih valid untuk nandai rejection. Nah ini angka satunya ini dari Fibonacci ekstensi 559, ini dari Fibonacci retracement. Nah, di sini kita tinggal taruh ya, nandain aja di sini kotak. Ini kalau misalnya sudah buat rejection di Fibonacci kejepitnya ini itu bagus untuk nyari rejectionnya gitu, untuk nyari harga entry-nya. Tapi di sini dia ada candle turun satu. Ini nggak bagus banget ini. Nah, tipis ini tuh. Ini dapat kan zonanya kayak tadi kan tuh. Nah, untuk area target untuk doge itu sekitar di TP3 sini. Ini di luar zona ya, mungkin di ATH nya lah gitu kalau aku bisa ngomong. Nah oke, ini kita lanjut dulu. Next koin terakhir di bong ya. Kalau di bong itu tuh dia itu harganya memang pada dasarnya sudah nge-spike semua. Ini nih koin yang aku analisa ini rata-rata sudah nge-spike semua.
Untuk terakhir ini koin bong. Bong tuh lagi di ini RBS-nya, resisten bukan support H4 di time frame 4 jam ini nih, RBS. Jadi RBS ini di sini. Nah, ini harganya sudah nyentuh tapi dia masih melanjutkan untuk turun. Ya biasanya sih bakal weak fill. Ini mau OTW weak fill nih. Oke. Ini ya. Ini analisa terakhir. Mungkin cukup sampai sini aja yang mau saya sampaikan. Ya, penyampaiannya juga kurang begitu kan, karena gimana ya, ini aku pakainya technical basically yang mudah dipahami orang lah, supply demand atau gimana gitu kan. Yang jelas kita entry-nya itu tetap pakai konfirmasi walaupun zona entry banyak di sini. Tadi kan aku ngomong kan di sini banyak zona entry. Banyak zona untuk kita entry kan. Nah, itu kalian tetap harus pakai konfirmasi entry juga biar aman. Nah, sebenarnya ini bukan bukan video tentang area spekulasi atau segala macam, tapi ini untuk area buy entry kita yang paling optimal. Nah, cuman tinggal sisanya di kalian aja gitu. Kali ini entry-nya bagus sih. Nah, oke. Ini videonya cukup sampai di sini saja. Ya, outlook yang mau saya sampaikan ini karena dia lebih lengkap di VIP. Nah, ini aku agak kecapean sih tadi nyusun apa namanya ini, data fundamental, data news tentang koin yang saya sampaikan ini, 15 koin ini satu-satu gitu kan. Aduh, oke. Ini kita bisa akhiri aja videonya sampai di sini aja. Oke, saya admin Denny pamit undur diri. See you in the next video. Sayonara.